Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian Natal ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu, sebagian dari Injil-Mu, dan yang secara khusus berhubungan dengan hari yang sedang kami rayakan, kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Kami mohon supaya Engkau sekali lagi hadir di sini maupun dimanapun ada jemaat yang mengikuti kebaktian ini, dan memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini, penyampaian dan penerimaannya, juga menjaga wifi, sinyal HP, listrik, streaming, dan semuanya Engkau jaga supaya tidak ada gangguan apapun, juga keributan dan sebagainya Engkau jaga. Dan tolong hamba mudah menyampaikan, berikan pengurapan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya seluruh firman dan Injil bisa disampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan sejelas-jelasnya, dan dengan benar. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu. Jangan biarkan semua ini keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi biarlah semua tertanam dalam diri kami semua dan bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada orang-orang yang belum percaya, biarlah mereka bisa mendapatkan kelahiran baru dari Roh Kudus dan mendapatkan iman sebagai anugerah, dan biarlah mereka bisa percaya dan diselamatkan. Yang tidak percaya dikuatkan, diteguhkan, diberikan sukacita, dan diberikan semangat juga untuk memberitakan berita ini kepada orang-orang lain. Setan pasti bekerja, kuatkan semua kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah ini saya berikan judul The Greatest Gift, atau pemberian atau hadiah yang terbesar. Dan saya akan mengambil dari ayat yang paling terkenal di dalam Alkitab, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dalam terjemahan LAI berbunyi demikian. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya perhatikan ada kata-kata setiap orang yang saya garis bawahi. Dalam terjemahan King James agak berbeda sedikit dalam bagian itu. Saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa atau siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi mempunyai hidup yang kekal. Saudara, saya pernah bertamu ke rumah orang, lalu melihat nggak tahu apa itu namanya ya seperti dari barang dari plastik ya, nekuk begini, lalu ada tulisan ayat begitu ya. Dan ayat itu sebetulnya Yohanes 3:16, tetapi ditambahi dengan kata-kata sebagai berikut. Ini ayatnya tidak ditulis dalam bahasa Inggris ya. Dan bunyinya demikian. Saya nanti berikan terjemahnya, tapi di situ tidak ada ya. Di tulisan itu dalam terjemahnya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son as a Christmas gift to everyone, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal sebagai hadiah Natal bagi setiap orang.
supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi mempunyai hidup yang kekal. Ini tentu sudah bukan ayatnya. Ayat sebetulnya tidak boleh tambahin. Saya lupa di dalam tulisan itu ada tulisan Yohanes 3:16 atau John 3 verse 16 atau enggak. Tapi sebetulnya tidak boleh tulis begitu karena sudah ada penambahannya. Bagaimanapun penambahannya itu benar, tapi tidak boleh ayat ditambahi lalu diubah seperti itu. Tapi kata-kata ini benar. Ya, jadi Allah begitu mengasihi dunia sampai dia memberikan anak yang tunggal, dan diberikannya memang pada Natal ya. Dan itu merupakan hadiah Natal bagi setiap orang, karena Natal ini nanti disusul dengan Jumat Agung yang merupakan tujuan dari Natal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tapi mempunyai hidup yang kekal. Saudara, apakah saudara menyadari bahwa pada Natal Allah itu memberikan suatu hadiah Natal kepada kita, kepada saudara? Saya mungkin karena Natal kali ini ada pandemi, kalau dibandingkan Natal-Natal yang lalu, wah, Natal kali ini tidak dapat apa-apa ini. Tidak bisa ketemu, biasanya saling memberi hadiah dan pakainya tidak bisa ketemu. Tapi saudara, hadiah dari manusia seberapapun besarnya tidak bisa dibandingkan dengan hadiah dari Allah. Dan pada Natal kapanpun kita mesti memperingati bahwa pada Natal yang pertama Allah memberikan anaknya sebagai hadiah Natal kepada setiap orang. Lalu saudara, saya punya satu buku saat teduh berjudul Streams in the Desert, volume kedua, tanggal 15 Januari. Ini malah ya 3:16 ditulis ayatnya, lalu ditambah banyak-banyaknya. Jadi semua yang saya cetak dengan merah dan dalam kurung itu penambahannya. Boleh katakan penjelasan. Saya bacakan dalam bahasa Inggris. God, dalam kurung, the greatest lover, so love, dalam kurung, the greatest degree, the world, the greatest number, that he gave the greatest act, his only begotten Son, the greatest gift, that whosoever, the greatest invitation, believeth, the greatest simplicity, in him, the greatest person, should not perish, the greatest deliverance, but the greatest difference, have the greatest certainty, everlasting life, the greatest possession. Terjemahnya, Allah pecinta, lover ya, pecinta terbesar, begitu mengasihi, tingkat terbesar, dunia, jumlah terbesar, sehingga ia memberikan tindakan terbesar, anaknya yang tunggal, pemberian atau hadiah terbesar, supaya barang siapa, undangan terbesar, percaya, kesederhanaan terbesar kepada Dia, Yesus, pribadi terbesar, tidak binasa, pembebasan terbesar, tetapi perbedaan terbesar, mempunyai kepastian terbesar, hidup yang kekal, milik yang terbesar. Dituliskan ayat John 3 verse 16, sebetulnya ini juga tidak boleh, tetapi di dalam buku saat teduh itu saya ingatnya ditulis memang. Mari kita memberikan pembahasan ya. Pertama-tama saudara, memang pada Natal Allah itu memberikan anaknya yang tunggal, dan ini akan saya bahas dalam beberapa poin.
Allah itu dikatakan sebagai the greatest lover atau pecinta terbesar. Semua kita tentu lebih senang dicintai daripada dicuekin, apalagi benci. Tapi saudara, siapa yang mencintai itu jelas juga penting. Kalau orang itu orang yang tidak penting, apalagi orang yang bencekno gitu ya, mau cinta mau tidak peduli amat lah. Tapi kalau orang itu katakanlah wali kota, wah kita dicintai wali kota Bu Risma begitu ya, kita pasti akan bangga sekali. Apalagi kalau yang mencintai itu gubernur atau presiden. Tapi saudara, ayat ini tidak mengatakan bahwa wali kota atau gubernur atau presiden mencintai kita. Ayat ini mengatakan Allah mencintai kita. Wali kota, gubernur, presiden itu orang besar, orang yang seharusnya kita hormati. Tapi semua kebesaran mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran Allah. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia pencipta, pemilik seluruh alam semesta dengan segala kebesarannya. Saudara, jadi ini sesuatu yang luar biasa penting. Allah itu the greatest lover, pecinta terbesar, dan dia mencintai kita. Sekarang hal yang kedua, saudara, bukti bahwa Allah adalah pecinta terbesar adalah bahwa dia memberikan anaknya yang tunggal. Saya akan bahas beberapa poin di sini. Pertama, poin A, anak Allah. Jangan berpikir seperti orang-orang seberang berpikir ya. Mula-mula ada satu Allah, lalu suatu waktu dia beranak, lalu muncul anak Allah. Makanya mereka berkata Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mungkin mereka berpikir seperti ini. Tapi jelas kita tidak berpikir seperti ini. Karena kalau diartikan seperti ini, berarti anak Allah tidak kekal. Dia kalah kekal dibandingkan dengan bapaknya. Dan juga terjadi perubahan dalam diri Allah dari satu menjadi dua. Dan itu tidak mungkin. Jadi kalau teori ini mau dipegang, Yesus itu bukan Allah. Jadi kita harus menafsirkan istilah anak Allah sesuai dengan pengertian orang-orang di sana pada zaman itu. Dan itu bisa terlihat dari ayat di bawah ini. Sebetulnya ada banyak, tetapi saya hanya memberikan satu saja cukup. Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah bapaknya sendiri. Berarti dia anaknya. Dan dengan demikian menyamakan, dan kata menyamakan ini salah, seharusnya menyetarakan, ikut ya, menyetarakan dirinya dengan Allah. Kalau debat dengan Unitarian atau Saksi Yehova, maka mereka mengatakan, loh ini omongannya atau pemikirannya orang Yahudi, meniadakan Sabat, Yesus kan tidak meniadakan Sabat. Pikiran mereka begitu. Lalu menyetarakan diri dengan Allah juga. Jadi kalau Yesus meniadakan Sabat, itu memang pemikiran Yahudi. Tapi kalau ini juga pemikiran Yahudi, juga pemikiran Yesus. Yesus meniadakan Sabat, dia bantah bolak-balik saudara banyak-banyaknya. Dia menyerang mereka karena mereka salah menerapkan hukum Sabat. Tapi kalau dalam hal ini, kalau ini dianggap tuduhan, kamu menyetarkan diri dengan Allah, sampai dia mau dilempari batu, sampai dia akhirnya mati di atas kayu salib gara-gara hal itu. Dia tidak pernah menarik kembali hal itu. Dia tidak pernah bantah. Enggak, aku enggak menganggap diriku setara dengan Allah. Tidak pernah. Jadi semua orang di sana pada zaman itu tahu, mengatakan dirinya anak Allah atau Bapak adalah
Allah adalah Bapaknya, itu menyetarakan dengan Allah. Kalau Yesus setara dengan Allah, dan memang kita percaya di tunggal seperti itu ya, Bapa, Anak, Roh Kudus, nomornya itu cuma penomoran saja. Itu tidak membuktikan ini paling tinggi, ini nomor 2, tidak. 3 pribadi. Bagi orang yang doktrin di tunggalnya benar, 3 pribadi itu setara. Yesus tidak sedikit pun lebih rendah, lebih kecil dibandingkan dengan Bapaknya ataupun Roh Kudus, dan sebaliknya dan sebaliknya. Karena itu tidak salah menyebut Yesus sebagai the greatest person atau pribadi yang terbesar. Kan kita masuk OMB. Tadi kita sudah bahas kata anaknya. Sekarang kita bahas yang tunggal atau kata tunggal. Saudara, kata yang tunggal ini ditambahkan untuk membedakan istilah anak Allah yang digunakan dalam Yesus dan istilah anak Allah pada waktu diterapkan kepada kita. Kan Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, yang menerimanya atau yang percaya kepadanya itu disebut anak Allah. Lah, kalau tadi dikatakan anak Allah berarti setara dengan Allah. Lah, kita semua yang percaya Yesus adalah anak Allah. Kalau begitu kita setara dengan Allah? Tidak. Mengapa? Karena Yesus sebagai anak Allah, hubungan Yesus dengan Bapa, dan kita sebagai anak-anak Allah, hubungan kita dengan Bapa, itu berbeda. Yesus adalah anak Allah sungguh-sungguh dan kekal. Tidak pernah ada saat dia bukan anak Allah. Sedangkan kita menjadi anak Allah karena kita diadopsi. Saudara bisa melihat Galatia 4 ayat 5 versi dari bahasa Inggris. Pada waktu kita percaya, kita diadopsi menjadi anak. Dulunya anak setan. Percaya Yesus diangkat menjadi anak Allah. Jadi kita anak Allah yang tidak kekal. Dulunya anak setan. Yesus tidak pernah begitu. Dia kekal. Dia anak Allah dalam arti yang sesungguhnya. Kita anak Allah karena adopsi. Jadi karena itu kalau kita disebut anak Allah, kita tidak setara dengan Allah. Yang seperti Yesus itu hanya satu. Erastus bilang ada 2. Yang satunya Lucifer. Ajaran terlalu lucu untuk dibahas, ya. Saya tidak percaya Allah punya anak yang manapun lagi yang sesungguhnya, karena ada kata yang tunggal dalam bahasa Inggris, the only begotten. Satu-satunya yang diperanakan, atau the only begotten son, satu-satunya anak yang diperanakan. Jadi yang satu Yesus itu cuma satu, dan karena itu ditambahkan kata tunggal atau the only, satu-satunya. Kalau kita bahas poin C, Allah memberikan atau mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini dilakukan dengan mengutus anaknya ke dalam dunia. Nah, apa yang pertama? Menjadi manusia sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Menderita dan mati di salib untuk memikul hukuman dosa yang seharusnya adalah bagian kita. Jadi saudara, ada hubungan yang sangat erat, tidak terpisahkan antara Natal dan Jumat Agung. Allah memikirkan lebih dulu itu Jumat Agungnya. Mau menebus dosa, dia harus mati. Tapi dia tidak bisa mati kan, dia Allah. Supaya bisa mati, dia menjadi manusia. Jadi Natal ada supaya Jumat Agung bisa ada. Yesus dilahirkan pada Natal. Tujuan utama supaya dia bisa menderita dan mati pada Jumat Agung. Menderita dan mati dengan cara bagaimana? Dengan cara yang paling mengerikan, menyakitkan, hina, dan terkutuk. Penyaliban yang didahului dengan pencambukan. Saudara, kalau saudara punya banyak anak,
Ada orang anaknya 10 misalnya. Lalu saya tanya pada saudara, saya minta 1 ya anakmu ya. Mau buat apa? Tak sembelih, tak sate. Mana mau banyak? 10 minta 1 tak boleh. Sekalipun saya punya banyak anak, bukan saja saya tidak akan mengizinkan orang ngamuk pada saya. Ini kurang ajar, anak orang minta sembelih buat sate. Anak 10, anak 20 tidak akan saudara biarkan diminta mau disembelih, mau dibuat sate. Apalagi kalau cuma anak tunggal. Sebetulnya jangankan anaknya, bahkan kalau saudara punya banyak anjing, saya minta 1 saja untuk dibuat RW, saya pasti bukan cuma menolak ngamuk. Saya punya 2 anjing gemuk-gemuk, kira-kira 12 kiloan. Mintaan bagi saya buat sate. Datang oleh muka aku, mintaan anjingku buat sate. Tak tinju hidungmu. Tapi saudara, Allah ini punya cuma 1 anak. Dia rela memberikannya untuk kita. Dan ini membuat dia memang layak disebut sebagai the greatest lover, pecinta terbesar. Kasihnya layak dianggap kasih yang mempunyai the greatest degree, tingkat yang terbesar. Dan tindakannya dalam memberikan anaknya itu layak disebut the greatest act, atau tindakan terbesar. Dan ini juga menyebabkan hadiahnya itu layak disebut sebagai the greatest gift, hadiah atau pemberian terbesar. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Allah memberikannya kepada dunia. Pertama-tama akan saya soroti ya, apa atau siapa yang disebut dengan dunia di sini. Tentu saja dunia di sini bukan dalam arti bumi ini atau bahkan alam semesta, tidak, tetapi manusianya. Tapi manusia yang mana? Yahudi saja. Orang-orang Yahudi itu dulu ya, saya tidak tahu sekarang bagaimana. Orang-orang Yahudi itu punya pandangan yang luar biasa konyol. Mereka mengatakan yang bisa selamat itu hanya orang-orang Yahudi saja. Dan Allah menciptakan orang-orang non-Yahudi dengan tujuan menjadi bahan bakar di neraka. Itu pandangan Yahudi. Karena itu saudara, pada waktu Yohanes menuliskan atau Yesus mengatakan kata dunia ini, itu dimaksudkan menentang pandangan Yahudi yang mengatakan orang-orang Yahudi saja yang bisa selamat, dan orang-orang non-Yahudi itu tujuannya hanya untuk bahan bakar di neraka. Saya setuju dengan pandangan ini. Jadi kata dunia ini diartikan bukan Yahudi tok, tapi Yahudi plus non-Yahudi. Dengan kata lain, segala bangsa. Jadi kalau saudara nginjil atau apapun, pada waktu saudara mau percaya Kristus dan sebagainya, saya tidak peduli saudara itu orang Madura, saudara orang Arab, saudara orang Aceh, yang pada umumnya dianggap sebagai anti-Kristen. Maka saudara termasuk dalam dunia sebetulnya. Karena dunia ini mencakup Yahudi dan non-Yahudi, segala bangsa. Mari kita bandingkan dengan ayat-ayat Alkitab yang lain. Pertama, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa disuruh jadikan murid, ya, bukan hanya Yahudi saja. Islam tetap menyerang Kristen dengan mengatakan Yesus itu datang hanya untuk Yahudi. Lalu mereka comoti ayat-ayat out of context, bahkan keluar dari Alkitab.
Lalu ayat ini mereka apakan? Mereka bilang ini tidak ada dalam Alkitab. Pokoknya ayat yang tidak cocok maunya mereka tidak ada. Kalau saya jawab, ayatnya mengatakan semua bangsa. Dan kalau ayat ini tidak cocok, banyak ayat lain. Poin B, Lukas 24 ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Poin C, Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Seluruh dunia ya. Ujung bumi ini memang tidak berarti bumi punya ujung, tetapi mungkin itu memang pemikiran orang pada zaman itu, sehingga lalu dituliskan demikian. Karena poin D, para gembala dan orang Majus datang kepada Yesus pada Natal. Memang ingat ya, ini datangnya tidak berbarengan. Kalau mengadakan drama Natal jangan dibarengkan ya. Para gembala itu yang datang duluan, karena mereka waktu datang Yesus masih ada di palungan, berarti ada di tempat hewan. Apakah itu gua atau kandang atau apapun, pokoknya itu tempat hewan. Tapi kalau orang Majus pada waktu mereka datang, Yesus sudah ada di rumah. Baca Matius pasal 2. Jadi gembala yang datang duluan. Setelah beberapa waktu Yesus sudah di rumah, entah rumah siapa. Baru orang Majus dengan pimpinan bintang itu datang. Gembala yang datang itu adalah orang-orang Yahudi. Tapi orang Majus yang datang itu adalah orang-orang yang non-Yahudi. Apakah yang terakhir ditolak? Tidak mungkin ditolak. Allah yang memimpin mereka melalui bintang. Dan bintang ini bukan dasar untuk mempercayai horoskop bintang Anda meramal, tidak. Karena itu merupakan suatu mujizat yang dilakukan oleh Allah untuk memimpin. Mana ada bintang jalan bisa gerak lalu menunjuk berhenti di rumah, di atas di rumah di mana ada bintang berhenti sana. Mana bisa? Ini mujizat. Jadi bukan dasar untuk horoskop. Allah sendiri memimpin mereka, tidak mungkin mereka ditolak. Jadi gembala yang Yahudi, orang Majus yang non Yahudi, sama-sama diterima. Dari semua ini jelas bahwa Yesus adalah hadiah Natal dari Allah kepada segala bangsa, termasuk saudara dan saya. Tidak peduli dari bangsa atau suku bangsa apapun kita berasal. Dan ini cocok disebut sebagai the greatest number, atau jumlah terbesar. Saya berikan sedikit catatan ya. Saya memang percaya doktrin limited atonement atau penebusan terbatas. Yesus mati dengan rancangan menebus dosa-dosa orang-orang pilihan saja. Saya tidak usah memberikan argumentasinya saat ini karena ini bukan saatnya. Tapi saya percaya doktrin reform itu. Tapi tetap saja itu merupakan suatu jumlah yang sangat besar. Dan saudara ingat ya, kalau Yesus itu untuk segala bangsa, maka berlaku kebalikannya ya. Untuk segala bangsa, segala suku bangsa, hanya ada satu juru selamat, satu penebus, yaitu Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup dan sebagainya. Tidak ada jalan lain. Jangan karena saudara bangsa atau suku yang hampir semua non-Kristen atau anti-Kristen, aku tidak mau Yesus. Tidak mau Yesus sama seperti tidak mau penebus. Tidak mau penebus memastikan saudara masuk neraka. Itu the greatest suffering. Data dalam ayat tadi. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Dunia ini, kan dunia manusianya ya. Dunia ini adalah dunia yang berdosa. Jadi saudara, ini perlu diperhatikan ya. Tadi Allah mau memberikan anaknya yang tunggal kepada dunia. Apakah dunia itu begitu baik, begitu suci, mengasihi Allah?
selalu menyenangkan Allah, selalu memuliakan Dia, sehingga Dia mau memberikan anak yang tunggal pada dunia? Tidak sama sekali. Mari kita melihat keadaan dunia yang digambarkan oleh Paulus dalam Roma 3 ayat 10 sampai 18. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Melihat dunia seperti itu, brengsek, bejat, Allah tetap mau memberikan anaknya yang tunggal kepada dunia. Itu betul-betul luar biasa, tidak terbayangkan. Dan itu sebabnya Dia memang layak disebut sebagai the greatest lover, atau pecinta terbesar. Mari kita melihat beberapa ayat ini ya. Poin A, Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan, tidak ngeman gitu ya, anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, kalau saudara dalam masa wabah terkena pukul ekonomi dan saudara khawatir tidak cukup, tak bisa makan, tidak punya uang, ini itu dan sebagainya, pikirkan ya, kalau saudara anak Allah, Allah itu mau memberikan anaknya kepada saudara kan? Kalau tidak, saudara bisa jadi anak Allah. Bagaimana mungkin hal-hal yang lain, kebutuhan hidup, Dia tidak mau berikan? Anaknya Dia berikan, apalagi yang lain yang jauh lebih ramai dibandingkan anaknya. Jangan khawatir dalam masa wabah. Tugas saudara hanya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mendahulukan, maka semuanya akan ditambahkan kepada saudara. Matius 6 ayat 33. Sekarang masuk poin B, 1 ayat 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Poin C, Roma 5 ayat 6 sampai 8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi itu masih mungkin. Maka dikasih tambahannya, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita dalam dosa, kita buruk, Dia mati untuk kita. So, dalam ayat 7 itu ada kata-kata tidak mudah. Itu terjemahan kita ya. Dalam King James diterjemahkan scarcely, and rarely, RSV dan NASB hardly. Semua artinya kurang lebih sama, yaitu jarang atau sangat jarang. Mati untuk orang yang benar, untuk orang yang baik saja sangat jarang ada orang mau. Tapi masih ada. Tapi Allah menyerahkan anaknya, Allah yang telah menjadi manusia, mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu hebatnya kasih Allah. Makanya Dia the greatest lover, atau pecinta terbesar. Sekarang poin yang ketiga, Romawi. Mengapa Allah memberikan hadiah itu kepada kita? Dengan kata lain, saudara, mengapa atau untuk apa Allah mengutus Yesus datang ke dalam dunia pada Natal, lalu menderita dan mati pada Jumat Agung? Jawabannya ada dalam Yohanes 3:16 tadi. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dia memberikan anaknya yang tunggal itu supaya kita tidak binasa, atau tujuannya untuk menyelamatkan atau memberikan hidup yang kekal kepada kita. Mungkin ada orang yang bertanya, tidak bisa kalah pakai cara lain untuk menyelamatkan manusia. Saya jawab saudara, tidak ada. Tidak bisa. Kalau memang bisa dan memang ada cara lain, dia pasti akan pakai cara itu, dan bukan dengan memberikan anaknya, apalagi dengan cara menderita luar biasa di atas kayu salib. Mengapa tidak bisa? Karena Allah itu adil. Itu menyebabkan dia harus menghukum setiap orang atas setiap dosa yang diperbuatnya. Kalau Allah tidak menghukum, dia itu tidak baik, dia tidak adil, saudara. Saya pernah memberikan analogi ini. Kalau saudara ditangkap polisi karena melanggar peraturan lalu lintas, lalu saudara itu cewek, ngerayu si polisi atau apa, aku tidak tahu, tidak ngulang lagi dan sebagainya. Akhirnya polisi itu, ya sudahlah, kembalikan SIM-nya aja, pergi om. Menurut saudara, apakah polisi itu baik? Saya yakin saudara akan anggap baik. Di Facebook ya, bagian video itu ya, kan banyak video pendek-pendeknya. Saya sering nonton di sana. Itu salah satu yang sering saya tonton adalah suatu pengadilan di Amerika, di daerah atau kota yang namanya Providence. Tapi itu bukan pengadilan, ya pengadilan, tapi bukan pengadilan seperti biasa. Pengadilan guyonan, tapi betul-betul berlaku. Coba cara nonton di video-video nanti ketemu itu ya. Lah, saya melihat banyak yang ditangkap lalu diadili itu, ya dikasih surat tilang ya, itu diadili, bukan ditangkap masuk penjara, bukan ya. Banyak yang karena parkir yang salah, parkir ada parkir meter kelewat, sudah kena tiket, kena tilang. Lalu ada yang ngebut zona sekolahan, batas kecepatan 30 mil, dia jalan 31, tilang. Nah saudara, hakimnya tapi baik, betul. Dia lihat, waduh, orang ini seorang mama, orang tua tunggal, cerai, anak 3 dan sebagainya, batas kecepatan 30, dia jalan 31, cuma beda 1, ya sudahlah, aku dismiss, bubarkan perkaramu. Wah, thank you, I appreciate that. Wah, cuma saya menghargai macam-macam. Semua tidak ada yang tidak menganggap hakim itu baik. Padahal mereka melanggar hukum. Kalau mau strict, melanggar hukum. Kalau itu dibebaskan dan hakimnya dianggap baik, bagaimana kalau pencopet lalu dia adili, dan yang dicopet cuma katakanlah uang $5? Apakah dia akan katakan, ya cuma $5, ya sudahlah, tak bubarkan perkara? Bagaimana kalau ngerampok $1.000? Kau bilang, oh enggak, kalau ini enggak, lo nanti apa batasannya? Dan menurut hukum Amerika sendiri, hukum yang mana yang dijadikan dasar membatasi kalau ini dibebaskan padahal salah? Ini tetap dihukum. Menurut saya hakim itu tidak adil. Kalau Allah membiarkan dosa, dia kehilangan keadilannya.
polisi melepaskan saudara pada waktu ditilang, polisi sudah anggap baik. Kalau perampok dilepaskan, saya anggap baik. Pendemo teroris itu dilepaskan, ngamuk semua orang-orang malahan. Ada apa dilepaskan? Tembaklah. Di mana batasannya? Ini melanggar hukum, ini melanggar hukum. Ini dilepaskan orang anggap baik, ini dilepaskan orang anggap jahat. Loh, ini tidak konsisten. Allah juga saudara, kalau dia memang adil, dosa sekecil apapun harus dihukum. Itu perwujudan dari keadilan. Kalau ada satu dosa saja, bagaimanapun kecilnya, tidak dihukum selama-lamanya oleh Allah, Allah kehilangan keadilan. Yang bisa dia lakukan, orang itu berdosa, bahkan banyak, tidak dihukum, adalah menyediakan seorang pengganti, substitute, untuk memikul hukuman dosa orang itu. Itu satu-satunya cara. Karena itu ada pengganti, hukumannya dijatuhkan pada pengganti. Nah, karena ada dosa, ada hukuman, keadilannya sudah terpuaskan. Tapi dipikul oleh Yesus sebagai pengganti, yang berdosa bebas. Jadi saudara, dia menjadi manusia pada Natal pertama dan dikorbankan pada Jumat Agung untuk memikul hukuman dosa umat manusia. Yesus jadi pengganti kita. Jelas-jelas ayat Alkitabnya ada. Mari kita lihat Yesaya 53 ayat 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita yang memberontak, kita yang sesat, kita yang ambil jalan kita sendiri, Allah timpakan kepada dia, dia pengganti kita. 2 Korintus 5:15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk dia sendiri, tapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, setelah Yesus menderita dan mati untuk menggantikan kita, maka tersedia jalan keselamatan bagi kita. Ingat ya, seandainya Natal tidak ada dan Jumat Agung otomatis tidak ada, Yesus tidak lahir, tidak menderita dan mati bagi dosa kita, maka saudara, tidak ada jalan keselamatan bagi manusia. Dan semua manusia mulai Adam sampai kiamat, termasuk saudara dan saya, akan masuk ke neraka selama-lamanya. Tetapi faktanya, Yesus sudah lahir pada Natal yang pertama, dan dia menderita dan mati untuk menebus dosa kita pada hari Jumat Agung. Sehingga sekarang telah tersedia jalan untuk selamat bagi kita. Ingat hal ini sekali lagi. Ini adalah hadiah untuk seluruh dunia, segala bangsa, dan bagi seluruh dunia atau segala bangsa. Hanya ada satu hadiah ini. Tidak ada banyak hadiah lalu boleh milih, tidak ada. Tidak ada banyak penebus atau juru selamat lalu boleh milih, tidak ada. Cuma ada satu, yaitu Yesus. Saya bacakan ayat-ayat ini. Kisah 4:12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Terbaca teksnya, Dia itu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 1 Yohanes 5:12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup.
Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Calvin mengomentari Yohanes 3:16 itu dengan kata-kata, keselamatan kita tidak boleh dicari di tempat lain manapun juga selain dalam Kristus. Lalu dalam komentarnya tentang Roma 5 ayat 15, dia mengatakan kebalikannya, negatif ya. Tidak satu tetes terkecil pun dari keselamatan bisa ditemukan di luar Kristus. Saudara, sekarang ini ada wabah COVID-19 ya. Dan sejak hampir setahun yang lalu semua sudah pada balapan untuk buat vaksin. Sampai ada 200 atau berapa. Dan yang bisa dipercaya atau pokoknya yang dianggap top banyak juga. Pfizer misalnya buatan Jerman, Moderna Amerika, lalu Inggris atau Seneca apa namanya, Oxford dan sebagainya, atau Johnson & Johnson dan sebagainya, macam-macam. Mau pakai ini bisa dapat kekebalan, mau pakai itu bisa dapat kekebalan. Jadi jalan menuju kekebalan ini banyak. Jangan ini dijadikan ilustrasi untuk menunjukkan adanya banyak jalan keselamatan. Kecuali saudara mau saya kasih gelar the greatest heresy, bidat atau ajaran sesat yang terbesar. Saudara Kristen yang Injili, yang Alkitabiah, percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga. Kalau Yesus dianggap cuma salah satu jalan ke surga, dan mereka percaya banyak jalan ke surga, itu the greatest heresy, bidat atau ajaran sesat yang terbesar. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat. Apa yang harus kita lakukan? Percayalah kepada Kristus, maka saudara akan menerima the greatest gift atau hadiah terbesar itu. Saudara tidak akan binasa, tetapi saudara memiliki hidup yang kekal. Kan saya bacakan lagi ya, bahasa Indonesia saja. Sekali lagi kita baca. Allah pecinta terbesar, begitu mengasihi, tingkat terbesar, dunia jumlah terbesar, sehingga ia memberikan tindakan terbesar, anak yang tunggal, pemberian atau hadiah terbesar, supaya, nah mulai di sini belum kita bahas ya, barang siapa itu undangan terbesar, percaya kesederhanaan terbesar kepada dia, pribadi terbesar, tidak binasa, pembebasan terbesar, tetapi perbedaan terbesar, mempunyai kepastian terbesar, hidup yang kekal, milik terbesar. Sebenarnya kita bahas bagian-bagian yang belum kita bahas ya. Pertama, tidak binasa. Saya percaya, maka tidak binasa. Nah saudara, binasa itu bukan menunjuk pada kematian, tetapi pada perpisahan kekal dengan Allah, dan pada hukuman kekal di neraka. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9, ini bicara tentang orang-orang yang tidak percaya. Mereka, kalau sudah baca konteksnya ayat sebelumnya ya, itu orang tidak percaya, menolak Injil ya. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Kebinasaan kok ditambahi selama-lamanya? Itu tidak mungkin cuma bicara kematian biasa. Dan itu dijelaskan oleh anak kalimat selanjutnya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya.
Jadi apa artinya binasa selama-lamanya? Artinya kita dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kita sekarang ini, kalau kita itu belum percaya Kristus, maka kita tidak punya persekutuan dengan Dia. Putus hubungannya. Tapi selama kita masih hidup, ini bisa diperbaiki kalau kita percaya dan didamaikan. Tapi kalau kita sampai mati, kita tidak percaya, kita masuk sikon ini, binasa selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, dan ini berlangsung kekal. Dan itu artinya masuk neraka selama-lamanya. Kita tidak percaya masuk neraka itu sementara, tidak ada. Sekali di sana, selama-lamanya di sana. Hidup 1 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kematian yang kedua. Yang pertama, kalau saudara masuk kembang kuning atau dikubur. Dan ini kematian yang kedua. Dan kematian yang kedua dijelaskan oleh yang warna biru. Lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, berarti neraka. Kematian yang kedua, kebinasaan, itu neraka. Cara nafsir yang benar seperti itu kalau mau sesuai dengan seluruh Alkitab. Saksi Yehova balik, saudara. Lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang itu kan neraka. Neraka itu kematian yang kedua. Neraka itu mati, musnah. Ini pengawuran yang terbesar. Terbalik, saudara. Kematian yang kedua itu neraka. Kematian pertama, atau dikubur atau dikremasi, kalau saudara percaya Yesus. Kematian kedua, neraka. Ini tidak akan terjadi kalau saya percaya. Saudara percaya dikatakan tidak binasa, berarti tidak masuk neraka. Karena sudah tidak binasa, disebut sebagai the greatest deliverance, pembebasan terbesar. Memang saudara ya, kalau kita dibebaskan dari problem penyakit atau hutang, kita senang juga. Tapi saudara, apa sih gunanya kaya, sehat, hidup tanpa problem di dunia ini, kalau nanti harus masuk neraka selama-lamanya atau binasa? Misalnya harus milih, hanya pilihannya dua, atau jadi Lazarusnya atau jadi orang kayanya. Hanya orang gila yang milih jadi orang kayanya. Tapi ada yang percaya kalau neraka itu tidak ada. Laki-laki ini saksi Yehova ya. Ini laki-laki the greatest heresy atau bidat terbesar. Dan saya percaya mereka akan bertobat nanti pada saat mereka masuk ke tempat yang tidak mereka percaya itu. Tetapi itu sudah terlambat. Dan mereka akan mengalami the greatest regret, penyesalan terbesar. Kalau warnanya hijau tidak ada di tempat yang tadi, ini saya buat sendiri. Jadi saudara, tidak binasa, itu yang terpenting. Dan ini adalah the greatest deliverance atau pembebasan terbesar. So coba kita berangan-angan ya. Sekarang ini wabah ini sudah 9 bulan lebih. Di rumah saja semua, waduh rasanya menekannya makin lama makin terasa berat ya. Apalagi dengan musim hujan lagi tambahan. Nah buat dulu saya bisa olahraga tiap hari, sekarang kalau hujan terpaksa olahraganya di dalam rumah. Makan di luar tidak bisa, jalan-jalan tidak bisa, pergi ke mall tidak bisa, mau tidak bisa, mau tidak bisa, ketemu teman tidak bisa, ketemu keluarga pun tidak bisa.
Saya kira begitu banyak orang tertekan. Sekarang kita berangan-angan, andai kata Tuhan itu tahu-tahu melakukan suatu mujizat. Kita tidur pada suatu malam dan besok kita bangun tahu-tahu COVID-19 musnah seluruh dunia. Wah, saya tidak bisa bayangkan ya. Mungkin akan terjadi gempa bumi. Karena apa saudara? 7,8 miliar orang jimprak-jimprak, loncat-loncat 7,8 miliar orang. Ini mungkin bisa membuat dunia ini jadi gempa bumi. Ini mungkin akan dianggap a very great deliverance, suatu pembebasan yang sangat atau amat sangat besar sekali. Tetapi itu tidak bisa disebut sebagai the greatest deliverance, pembebasan terbesar. COVID hilang, sudah tidak kena, yang kena sembuh semua, tapi masuk neraka. Mau nggak? Itu very great deliverance, tapi bukan the greatest. Tidak binasa, bebas dari neraka. Itulah yang merupakan the greatest deliverance, pembebasan terbesar. Yakinkah saudara-saudara itu sudah mendapatkan pembebasan terbesar ini? Jangan Natal cuma hura-hura, makan pesta-pesta dan sebagainya, apalagi dalam masa wabah. Pada Natal pikir, sudahkah mengalami the greatest deliverance ini? Yakinkah kau sudah mati, sudah tidak binasa, tidak masuk neraka? Sekarang poin kedua, hidup yang kekal. Tidak binasa sebetulnya sama dengan dapat hidup kekal, tapi ditekankan dua-dua, negatif dan positif. Hidup yang kekal. Pertama poin A, kata hidup itu kontras atau bertentangan dengan binasa. Dan kontras itu juga ditunjukkan oleh kata tetapi. Tidak binasa, tetapi mempunyai hidup yang kekal. Kata tetapi itu mengkontraskan sedemikian rupa antara binasa dan hidup yang kekal, sehingga kata tetapi itu disebut sebagai the greatest difference, perbedaan terbesar. Di satu sisi binasa, neraka, di sisi lain hidup yang kekal, dan berarti masuk surga. Pada saat Lazarus dan orang kaya itu masih hidup di dunia, ada kontras yang sangat besar antara hidup tingkat sosial mereka. Lazarusnya miskin, tidak punya rumah, hidup di emperan, tidak punya makanan, tunggu remah-remah roti jatuh, lalu badannya penuh borok, tidak bisa beli perban, anjing menjilati. Orang kayanya mewah-mewah, pesta tiap hari dan sebagainya. Kontras yang sangat besar, tapi bukan yang terbesar. Setelah mereka mati, kontrasnya terbalik sekarang, lebih besar lagi kontrasnya. Memang saudara, antara surga dan neraka ada perbedaan yang layak disebut sebagai the greatest difference, perbedaan terbesar. Waktu hidup dalam dunia, ini orang kaya, ini Lazarus. Waktu sama-sama mati, ini orang kaya, ini Lazarus. Dan perbedaannya tangan saya tidak cukup, saudara. The greatest difference. Ini merupakan perbedaan yang jauh lebih besar dari perbedaan antara kaisar, raja, atau presiden dengan rakyat jelata. Miliarder, triliuner dengan pengemis, istana, dan gubuk atau kolong jembatan. Orang jenius dan orang idiot, orang hidup dan orang mati.
ini besar, tapi bukan terbesar. Tapi surga dan neraka, perbedaan terbesar. Dan perbedaan terbesar itu terjadi apakah orang itu percaya atau tidak percaya. Tidak percaya binasa, percaya hidup kekal. Perbedaan terbesarnya terletak di sana. Percaya atau tidak percaya. Bukan ke gereja atau tidak ke gereja. Bukan dibaptis atau tidak dibaptis. Bukan agama apapun. Sudah percaya. Sekarang poin B. Kata kekal berarti selama-lamanya. Kalau bisa berhenti atau bisa hilang, itu namanya tidak kekal. Tapi ayatnya mengatakan hidup yang kekal. Bukan hanya dalam Yohanes 3:16, tapi juga dalam ayat di bawah ini. Yohanes 10:28-29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Konteksnya di domba, berarti orang percaya. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Hidup yang kekal sudah menunjukkan tidak bisa hilang, saudara. Kalau hilang ya bukan kekal. Masih dikatakan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ditambah lagi, tidak seorang pun bisa merebut dari tanganku. Ditambah lagi, tidak ada seorang pun bisa merebut dari tangan Bapa. Ini semua tumpuk 4 menunjukkan secara kelewat jelas keselamatan tidak bisa hilang. Yang sudah baca ini dan dengarkan penjelasan saya ini masih tetap percaya keselamatan bisa hilang adalah orang-orang yang mempunyai the greatest stupidity, kebodohan atau ketololan terbesar. Saya pernah mendengar kata-kata Pak Tom dan dengar langsung ya. Orang-orang Armenia itu IQ-nya rendah. Keselamatan bisa hilang. Betul-betul dari 5 poin ini paling bodoh kalau tidak percaya poin yang kelima. Kalau tidak percaya poin 1, 2, 3, 4 tetap salah. Tapi paling bodoh kalau tidak percaya poin yang kelima. Sekarang kita masuk poin C ya. Ini hidup yang kekal itu ya, disebut sebagai the greatest possession, milik yang terbesar. Lenski mengatakan kata-kata ini, not to perish is to have, not to have is to perish. Tidak binasa artinya mempunyai, maksudnya mempunyai hidup yang kekal ya. Tidak mempunyai artinya binasa. Tidak ada di tengah-tengah, saudara. Tidak punya hidup yang kekal tapi tidak binasa. Ngawang di antara surga dan neraka tidak ada. Setelah mati hanya ada salah satu dari dua tempat toh. Apapun yang saudara saat ini punya, itu tidak ada artinya sama sekali kalau saudara tidak mempunyai hidup yang kekal ini. Hotman Paris itu, wah, cincinnya saya lihat, wah hebat-hebat ya. Tidak tahu harganya miliaran, tidak ngerti apalagi, tidak tahu. Lalu belum lagi mobilnya, dia koleksi mobil mewah, rumahnya dan sebagainya. Lalu barusan ini melihat Floyd Mayweather Jr., tinju itu ya, yang tempoh hari lawan MMA. Wah, dia itu dianggap atlet terkaya dunia. Dan ditunjukkan rumahnya dan sebagainya, mobil-mobilnya, pengawalnya.
Dia juara dunia tinju butuh pengawal. Tapi saudara, apa artinya orang punya seperti itu? Tidak peduli punya pesawat terbang, bahkan punya pesawat ruang angkasa bisa pergi ke bulan. Apa artinya punya semua itu, lalu punya uang 1 juta triliun dolar, punya emas 1 juta triliun ton, tapi kalau saya tidak punya hidup yang kekal, semua itu cuma berguna di dunia ini, dan itu tidak lama. Hotman Paris umur berapa? Tinggal berapa tahun. Floyd Mayweather umur berapa? Tinggal berapa tahun. 50 tahun lagi belum tentu bisa. Kalau punya hidup yang kekal, mereka enak di dunia dan mereka enak di surga. Tapi kalau mereka hanya punya yang di dunia, alangkah menyedihkannya. Mending saudara sekarang melarat, tinggal di gubuk, beli makan, bisanya beli pecel yang harganya 7.500, nasi, bisanya nasi jagung, lebih baik daripada bisa makan mewah, isit segala macam, tapi tidak punya hidup kekal. Matius 16 ayat 26 itu mengatakan ini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak bisa dibayar, saudara. Di dunia uang mungkin masih bisa nyogok hakim. Hakim akhir zaman tidak butuh duit juga dia kok. Mau dicogok pakai apa? Sekarang poin D. Siapapun yang percaya kepada Yesus dikatakan mempunyai hidup yang kekal. Jadi keselamatan atau hidup yang kekal itu bukan hanya mungkin ya, bukan kemungkinan besar. Barangkali mungkin, kemungkinan besar, hampir pasti, enggak. Percaya Yesus pasti, bukan hanya tidak binasa, tapi mempunyai hidup kekal itu pasti. Ini disebut the greatest certainty, kepastian terbesar. Saya tidak tahu saudara pasti apa enggak. Kalau saya ketemu KTP, saya tidak punya kepastian. Tapi kalau saya ketemu sungguh-sungguh, saya seharusnya mempunyai kepastian ini. Bandingkan 1 Yohanes 5 ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya pada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Tahu, bukan menduga, bukan menganggap atau percaya tanpa dasar, tapi tahu. Kata Yunani-nya bisa diartikan tahu, melihat, mengerti. Yang percaya kepada nama Anak Allah, nama Allah maksudnya Anak Allah itu sendiri, tahu, melihat. Kayak melihat berarti yakin ya. Makanya dikatakan the greatest certainty atau kepastian terbesar. Saudara, sekarang vaksin COVID-19 ini sudah keluar. Banyak negara sudah memulai. Tapi yang tadi saya doakan ada di sini, saudara ya. Negara-negara kaya itu berebutan beli. Ranking 1 adalah Kanada, yang mungkin bisa dianggap paling serakah dan paling egois.
Memang penduduk dia cuma sedikit soalnya, 37 juta. Dia punya vaksin cukup untuk memvaksin seluruh penduduknya 5 kali. Bahkan ada yang mengatakan 6 kali. Amerika Serikat dengan penduduk 330 juta lebih, setara dengan Inggris, punya vaksin cukup untuk memvaksin penduduknya 4 kali. Lalu Uni Eropa punya vaksin untuk memvaksin penduduknya 2 kali. 14% jumlah orang-orang negara kaya menyapu 53% vaksin-vaksin yang menjanjikan. Tapi saudara, apakah memang itu karena egoisme? Jelas ada egoismenya. Tapi bukan karena egoisme melulu. Tapi karena saudara, di sini ini saya kutip kata-kata ini ya dari satu link ya, satu web atau apapun itu ya. With no guarantee that any particular vaccine would come through this country dan sebagainya. Mereka itu sebetulnya tidak punya keyakinan. Amerika kan buat vaksin sendiri namanya Moderna. Jerman buat vaksin namanya Pfizer. Inggris ada beberapa, atau Johnson & Johnson mungkin juga mereka, lalu Oxford, lalu apalagi Seneca, apa tuh saya lupa namanya. Kanada tuh beli punya Amerika, beli punya Jerman, beli punya Inggris. Inggris beli punya Amerika, Amerika beli punya Jerman juga. Mereka punya sendiri. Tidak ada satu pabrik vaksin atau pemproduksi vaksin ini yang menghasilkan vaksin cukup untuk 7,8 miliar. Tidak ada. Tapi kalau semua digabungkan mungkin cukup. Cuma orang-orang ini takut ya. Amerika misalnya buat Moderna ya. Iya, nek Moderna aku ini jalan. Sudah dites memang. Hasilnya katanya 94,5%. Tapi mereka tidak tahu ini kekebalan jalan berapa bulan. Ternyata 2 bulan tahu-tahu hilang. Jadi dia beli punya Jerman, dia beli punya Inggris, dan yang lain juga demikian. Akhirnya bertumpuk-tumpuk. Mereka punya banyak. Sementara negara-negara miskin mau order tuh bayar resik, lah ya tidak ada duit. Filipina itu dikatakan cuma bisa beli 2,6 juta vaksin. Dan karena satu orang butuh 2 suntikan, mereka cuma bisa memvaksin 1,3 juta orang. Padahal penduduk mereka 107 juta lebih. Berarti cuma 1% lebih. Memvaksin seperti itu tidak ada gunanya saya pikir. Mungkin cuma untuk tenaga medis, lalu menggede-gede, tentara polisi habis sudah. Mungkin cuma itu aja. Rakyat sudah tidak usah. Jadi saudara, tidak punya kepastian vaksin ini mengebalkan tidak. 95% itu saja berarti 1 dari 20 tidak kebal. Pfizer tertinggi 95%. Berarti tidak ada certainty ya, tidak ada kepastian. Seandainya ya 316 percaya Yesus 95% kamu tidak binasa tapi mempunyai hidup yang kekal, mati kon. 5% kemungkinannya kita tetap masuk neraka. Tak lucu Injil apa ini.
kabar baiknya Injil itu pasti, saudara. Bukan seperti kabar baiknya vaksin. Tapi negara-negara kaya itu juga sadar, mereka tidak goblok juga. Kita semua ada dalam satu kapal yang sama dengan penyakit menular seluruh dunia. Mereka divaksin sendirian. Negara miskin ada 70 negara, tidak bisa beli. Mereka ada divaksin. COVID-19-nya berublek di sana terus. Nanti kalau mau diblokir terus-terusan seumur hidup, ini pergi ke sana, balik lagi penyakitnya. Kalau nunggu sampai vaksinnya itu diproduksi cukup, mungkin nunggu mesti sampai akhir dari tahun 2024. Sementara itu negara miskin ini yang terus mati. Jadi sekarang ada yang berusaha menggalang dana untuk sumbang negara miskin supaya mereka bisa beli juga. Tapi rasanya dana tidak bakal cukup. Dan didorong juga negara yang timbul vaksin ini supaya mendonasikan vaksinnya ke negara miskin. Semua ribut seperti itu karena tidak ada kepastian sampai nimbun. Ini kayak saya kalau naik mobil kan bawa ban serep ya. Karena saya tidak punya kepastian terhadap ban mobil saya bahwa itu tidak bakal gembos. Kenapa aku ya gembos? Tapi ban saya ada 4, saya bawa serep cuma 1. Lah kalau Kanada ini dia bisa memvaksin 5 kali atau 6 kali, sama seperti naik mobil yang banyak 4, serepnya bawa 20. Begitu tidak pastinya sampai ambil seadanya vaksin. Nah, orang beragama juga begitu ya. Ada orang yang agamanya macam-macam, ambil semua. Nah, ini luput ini luput ini. Tapi orang yang punya banyak agama, bahkan lebih dari 1 saja, berarti dia tidak percaya yang manapun sebetulnya kan. Kalau saudara punya kepastian ini, the greatest certainty, bahwa dengan percaya Yesus tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal, punya pasti 100%. Jangan punya serep agama lain. Yang punya serep, saudara pasti, saudara percaya. Jangan bandingkan Yesus dengan vaksin COVID-19. Dalam urusan kepastian tidak ada apa-apanya. Pertama, divaksin usia tertentu dulu. Saya sudah lewat dari usia itu. Kedua, kalau punya penyakit bawaan, diabetes saya punya, biarpun mungkin tidak terlalu nemen. Hipertensi saya punya, biarpun juga tidak terlalu nemen. Jantung punya, dan sebagainya. Ini aku boleh divaksin atau tidak. Belum lagi yang punya alergi. Saya punya alergi juga. Jadi saudara, sangat tidak pasti. Sehingga kalau memang mau melihat dengan mata saja berkenaan dengan COVID-19 wabah saat ini, terus terang saya melihat suram sekali. Hanya bisa berharap kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, dalam urusan keselamatan tidak ada kesuraman model seperti itu sama sekali. Yang percaya Yesus punya the greatest certainty, kepastian terbesar. Pastikanlah bahwa saudara punya the greatest certainty atau kepastian terbesar itu. Pastikanlah saudara betul-betul percaya pada Kristus pada Natal ini. Karena kita masuk poin yang ketiga. Percaya pada Dia, maksudnya Yesus ya. Cara atau jalan supaya tidak binasa.
Tetapi beroleh hidup yang kekal adalah dengan percaya kepada Yesus Kristus. Karena sudah adanya korban Yesus Kristus, Dia mati di salib dan sebagainya, maka jalan untuk selamat itu menjadi begitu sederhana dan begitu mudah. Hanya dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak mempercayai keselamatan karena perbuatan baik, ataupun karena iman dan perbuatan baik. Itu merupakan jalan yang luar biasa ruwet, bahkan mustahil. Harus puasa lah, harus hindari dosa ini, harus lakukan ini, lakukan itu, dan macam-macam hal. Ruwetnya luar biasa dan mustahil. Tapi kita, saudara, semboyan reformasi itu untuk semua gereja yang Injil dan Alkitabiah. Siapapun gereja yang tidak percaya sola fide, hanya iman, saya tidak anggap saudara seiman. Hanya dengan percaya Yesus. Ini disebut the greatest simplicity, kesederhanaan terbesar. Kita lihat Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, kalau saudara mau menghindari COVID-19, waduh, caranya rumit sekali ya. 3M lah. Saya M-nya apa saya tidak ingat. Cuma mencuci tangan, lalu lainnya apa saya tidak tahu. Menjaga jarak, tidak tahu apa lagi lah. WFH, work from home, vaksin, tidak tahu apa saja. Pakai masker, masih tambah lagi, pakai face shield, ruwet. Itu pun celahnya masih bisa ada. Tapi untuk selamat dari kebinasaan kekal atau neraka, hanya perlu iman, hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini the greatest simplicity, kesederhanaan terbesar. Tapi justru karena begitu sederhana, begitu gampang, orang lalu meremehkan cara atau jalan ini. Tapi kalau saudara tidak mau jalan yang sederhana ini, tidak ada jalan untuk selamat. Dikasih yang sederhana, cari yang ruwet. Yang ruwet mustahil. Dan satu hal lagi, ini ditawarkan kepada whosoever, barang siapa atau siapapun. Dan ini disebut sebagai the greatest invitation. Injil makanya harus diberitakan kepada semua orang. Dan semua nerima, tapi semua di-invite, semua ditawari, semua diundang. Percaya Kristus, datang pada Kristus. Makanya itu disebut the greatest invitation, tawaran untuk undangan terbesar. Saudara, saat ini saudara sedang mendengar Injil. Kalau ada dari saudara yang belum percaya, jangan sia-siakan undangan ini. Saudara bisa menyia-nyiakan dengan macam-macam cara. Cara keras bisa, maki-maki, menganiaya orang yang menginjil saudara. Cara halus bisa, didengarkan, ya, barang pakai dasmu. Atau sekedar mengabaikan. Saudara menyia-nyiakan, mengabaikan Injil, itu the greatest mistake, kesalahan terbesar. Dan ini akan menimbulkan the greatest regret, penyesalan terbesar pada waktu saudara masuk neraka, yang merupakan the greatest suffering, penderitaan terbesar.
Saudara yang kasih, ada the greatest gift, hadiah yang terbesar, dan juga ada the greatest invitation, undangan atau tawaran terbesar. Percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, besok mungkin sudah terlambat. Dan bagi saudara yang sudah percaya, beritakan hal ini pada orang-orang lain. Ini suatu tindakan kasih untuk menolong mereka supaya jangan mereka masuk neraka. Dalam urusan COVID-19 vaksin ini ya, semua orang di dunia ini harus divaksin untuk bisa memusnahkan wabah ini dari dunia ini. Tapi karena negara-negara miskin tidak mampu beli, maka negara-negara kaya harus menolong negara miskin untuk bisa membeli vaksin tersebut. Dan sudah ada yang menggalang dana. Saya sudah katakan tadi, kalau negara-negara miskin ini ternyata dibiarkan begitu saja, maka wabah itu akan tetap ada di dunia ini dan nanti akan kembali jadi pandemi lagi. Loh, mereka vaksin terus. Itu kalau virusnya tidak mutasi, saudara. Nek lama kalau mutasi lalu vaksinnya buang semua, bagaimana? Dan sekarang dipertanyakan, sebetulnya mereka bantu ini karena kasih atau karena egoisme? Bisa karena egoisme. Takutnya tidak tak bantu, lu itu wabahnya ada nanti balik ke aku. Tak bantu supaya wabahnya tidak balik ke aku, musnah demi aku. Egois. Bantu bisa demi kasih, bisa demi egoisme, tidak tahu yang mana. Tapi saudara, kalau dalam memberitakan Injil kasusnya sama sekali berbeda. Orang yang belum mendengar Injil atau sudah mendengar tapi menolak atau mengabaikan akan binasa. Dan kebinasaan mereka sama sekali tidak mempengaruhi keselamatan dari orang-orang yang menerima Injil. Jadi tindakan memberitakan Injil itu bukan supaya sana selamat lalu kebinasaannya tidak balik ke aku. Tidak ada, karena itu tidak bisa terjadi. Tindakan memberitakan Injil sepenuhnya harus dilandasi kasih, ingin selamatkan orang. Tidak mau memberitakan Injil, egoisme yang terbesar. Banyak orang sedang berjalan menuju ke neraka. Kalau saudara yakin, saudara sudah percaya Kristus dan yakin tidak binasa, yakin akan masuk surga dan sebagainya, jangan egois saudara. Beritakan Injil pada semua orang, khususnya saudara yang masih akan merayakan Natal. Hamba Tuhan yang masih akan merayakan Natal, beritakan Injil. Dunia ini butuh Injil. Apalagi dengan adanya wabah COVID-19, setiap orang bisa kena dan dalam waktu singkat mati tanpa Kristus. Beritakan Injil, beritakan Injil, beritakan Injil. Jadi melalui khotbah Natal ini kita diingatkan Allah itu pecinta terbesar yang memberikan the greatest gift, hadiah yang terbesar. Dan itu ditawarkan semua orang, the greatest invitation, undangan terbesar. Ya, belum percayalah. Saya mendapatkan the greatest certainty, kepastian terbesar, masuk surga itu pasti. Yang sudah percaya, beritakanlah Injil. Jangan Natal hanya dibuat hura-hura, pesta dan sebagainya, apalagi dalam masa wabah. Biarlah khotbah ini menjadi pedoman hidup saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin.
Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian firman. Kami sekali lagi berdoa untuk orang-orang yang belum percaya. Kalau mereka sudah mendengar Injil ini, tolong Tuhan, lahir barukan mereka, anugerahkan iman, supaya mereka betul-betul percaya dan diselamatkan. Kami yang masih ragu-ragu, biarlah kami introspeksi. Apa kami sungguh-sungguh beriman atau kami hanya Kristen KTP? Dan buat kami menjadi orang yang betul-betul percaya. Kami yang sungguh-sungguh sudah percaya dan sungguh-sungguh sudah yakin, bila kami mau memberitakan Injil secara maksimal, supaya semua orang di sekitar kami juga bisa diselamatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa.